Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, menjelang sore. Nah, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Cuacanya terlihat cukup cerah ya. Nah, saya ingin tahu Anda menggunakan transportasi apa untuk sampai ke sini? Kendaraan roda 2 bermotor. Oh, ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Firnanda Putrafi, merupakan mahasiswi angkatan 2023 Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar dan bertindak sebagai interviewer dalam wawancara kali ini. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai fasilitas yang kurang memadai di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Nah, kami akan menjaga segala kerahasiaan semua informasi yang Anda berikan. Lalu selanjutnya wawancara ini diperkirakan akan berlangsung selama sekitar 45 menit. Apakah itu sesuai untuk Anda? Nah, sebelum kita memulai wawancara, saya ingin memastikan lagi kesediaan Anda. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara hari ini? Saya juga ingin meminta izin untuk merekam dan mencatat jawaban Anda agar saya dapat lebih mudah mengingat informasi yang Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin Anda sampaikan, silakan beritahu saya. Langsung masuk pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Anda secara keseluruhan terhadap fasilitas di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Baik, untuk bagaimana tanggapan saya secara pribadi mengenai fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan itu, menurut saya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan sendiri itu sebenarnya sangat lengkap untuk di bidang olahraga dan kesehatan. Namun ada beberapa fakultas, ada beberapa sarana dan prasarana yang menurut saya itu kurang layak pakai. Mungkin mengapa kakak mengatakan kalau fasilitas itu kurang memadai di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti adanya ruang kelas yang menurut saya tidak cukup bagi seluruh mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang mempunyai begitu banyak prodi, tetapi hanya disediakan beberapa kelas. Itu menurut saya kurang memadai untuk segi sarana dan prasarananya. Nah, lalu apa saja fasilitas yang menurut Anda telah memadai dan yang kurang memadai? Nah, menurut saya fasilitas yang sudah memadai dan cukup memadai itu dan belum memadai itu, yang pertama, fasilitas yang sudah memadai itu di kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan sendiri ada beberapa ruangan alat-alat olahraga atau ruangan olahraga, sarana dan prasarana yang mengenai olahraga sudah cukup memadai. Dan untuk fasilitas yang kurang memadai, menurut saya itu ruang kelas yang tidak cukup untuk seluruh mahasiswa atau mahasiswi yang berada di olahraga dan kesehatan sendiri. Selanjutnya,
Kapan masalah fasilitas kurang memadai ini mulai Anda rasakan? Saya rasakan itu pada saat saya pertama kali masuk berkuliah di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri. Lalu saat masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan, apa yang Anda rasakan dengan fasilitas yang kurang memadai ini? Untuk fasilitas kurang memadai itu kan ada beberapa, menurut saya seperti ruang kelas yang tidak memadai. Ya, yang tidak memadai di ruang kelas ini, yang pertama itu ruang kelas yang tidak cukup, dan ketika di ruangan kelas itu kenyamanan untuk melakukan perkuliahan pada saat perkuliahan dimulai itu saya rasa tidak mencakup kenyamanan, karena kondisi kelas dengan mahasiswa yang satu kelas kurang lebih 40 orang dengan kelas yang sangat panas, tidak difasilitasi dengan alat pendingin seperti AC maupun kipas. AC sebenarnya sudah ada, tetapi dari saya mulai kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan sampai sekarang mungkin ada sekitar 2 tahun lebih, AC yang ada di dalam kelas itu sampai sekarang tidak pernah bagus, masih rusak. Untuk 2 tahun yang seperti Anda sebutkan tadi, itu berdasarkan dari apa yang Anda lihat atau dari informasi yang lain? Untuk 2 tahun lebih saya berkuliah di sana itu, saya mengucapkan itu karena saya merasakan sendiri selama perkuliahan berlangsung. Oke, baik. Selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan fasilitas Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan tidak memadai? Menurut saya secara pribadi, faktor yang mempengaruhi fasilitas kurang memadai di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri, yang pertama birokrasi hanya fokus pada bagaimana penerimaan mahasiswa, tapi tidak dengan memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, dan hanya sibuk untuk menaikkan akreditasi kampus, tetapi tidak memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri. Mengapa Anda mengatakan bahwa birokrasi hanya fokus pada penerimaan mahasiswa saja? Seperti yang saya pahami sendiri, saya lihat sendiri, setiap tahunnya Fakultas Ilmu Keolahragaan mempunyai mahasiswa yang beribu-ribu mahasiswa ataupun mahasiswi baru, dengan fasilitas yang setiap tahunnya saya rasa tidak ada perubahan. Setiap masuknya mahasiswa ataupun mahasiswi baru, pasti ada saja problem yang terjadi antara mahasiswa lama dengan mahasiswa baru, seperti berebutan untuk pilih kelas, sehingga beberapa kali perkuliahan seringkali ditunda maupun di-online-kan, namun seharusnya tidak. Oke, ini untuk mahasiswa lama dan di semester berapa? Mungkin saya untuk mahasiswa yang lama mungkin di semester 5 sampai 8. 5 sampai 8. Lalu untuk perkuliahannya yang dialihkan menjadi ke daring atau online itu seperti apa? Kalau yang saya alami, ketika tidak mendapatkan kelas pada saat perkuliahan itu sendiri, biasanya dipindahkan di sore hari maupun langsung saja di hari itu dipindahkan ke online. Perkuliahan secara online via Zoom, via Meet. Oh ya,
untuk perkuliahan secara online ini apakah waktunya sesuai dengan jadwal yang seharusnya yang sudah ada atau buat jadwal baru? Ya, itu tadi yang saya bilang, biasanya pada saat perkuliahan ini tiba-tiba dipindahkan dari offline menjadi online. Biasanya dosen memindahkan di hari yang di mana di hari yang tidak sesuai mata kuliah ini berlangsung, seperti ketika hari Senin biasa dipindahkan ke hari Selasa, baik itu siang ataupun malam, baik itu juga pagi. Begitupun dengan dia bisa juga di hari Senin, tetap di hari Senin, tapi bisa dipindahkan di sore hari ataupun malam hari. Kalau untuk pembelajarannya secara di waktu malam hari, apakah itu mengganggu atau tidak untuk kenyamanannya? Menurut saya untuk kenyamanan sendiri tergantung mahasiswanya, tapi kalau saya merasa kurang nyaman sebenarnya karena kami sebagai mahasiswa sudah berusaha untuk manajemenkan waktu, membagi waktu kita pada saat pagi sampai sore hari itu dipakai waktu untuk berkuliah, untuk belajar. Nah, di malam hari bisa kita isi dengan beberapa waktu-waktu kekosongan dengan merefreshingkan diri untuk tidak terlalu memusingkan diri dengan memikirkan hal-hal perkuliahan itu sendiri di luar jam perkuliahan. Lalu di mana lokasi fasilitas yang menurut Anda perlu untuk peningkatan lebih lanjut di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Untuk lokasi yang kurang memadai nih, untuk lokasi yang kurang memadai itu ada di seluruh ruangan kelas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, baik itu dari prodi PGSD, prodi PJKR, admin fisioterapi. Itu menurut saya seluruh kelas harus dilengkapi fasilitasnya seperti pendingin ruangan, agar seluruh mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan perkuliahan pada saat jam perkuliahannya bisa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Tadi Anda mengatakan untuk pembenahan seluruh kelas itu apakah termasuk di semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Menurut saya kurang tahu untuk prodi yang lain, tapi biasanya di seluruh ruangan itu terdapat di atas atau di depan pintu kelasnya ada ruangan tersendiri atau ruangan khusus kelas, ruangan khusus dari prodi ini, prodi Kesrek, prodi Ilmu Keolahragaan maupun prodi dari kesehatan mungkin sendiri, tapi biasanya itu tidak terhiraukan. Siapa saja yang dahulu mendapatkan kelas itu yang isi kelas. Jadi menurut saya penambahan fasilitas ruangan kelas sangat harus dilakukan oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Lalu siapa yang menurut Anda bertanggung jawab atas pembenahan fasilitas di kampus? Untuk menurut saya ini yang bertanggung jawab sebenarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya dia yang harus bertanggung jawab melalui rektorat di kampus sendiri. Rektorat turun ke dekanat dan kemudian dekanat turun ke prodi. Mengapa Anda bisa mengatakan bahwa ini mulai dari Kemdikbud sampai ke prodi yang bertanggung jawab atas pembenahan fasilitas?
Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena menurut saya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seorang pelajar ataupun mahasiswa merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi untuk mewadahi sarana dan prasarana itu sendiri dengan cara mengarahkan rektorat yang ada di kampus tersebut, kemudian sesuai dengan jalur-jalur alurnya. Ketika Kemendikbud turun ke rektorat, mungkin rektorat turun ke dekanat, dan dekanat pun turun ke prodi. Mungkin itu menurut pandangan saya. Oke, baik. Lalu seberapa sering Anda menggunakan fasilitas di fakultas, dan apakah Anda merasa mudah untuk mengaksesnya? Untuk seberapa kali sering saya mengakses fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Kelargaan ini sendiri, untuk fasilitas ruangan itu biasanya 3 hari dalam 1 minggu, 3 kali. Tetapi untuk seberapa sering saya mengakses, pertanyaan keduanya apa tadi? Apakah Anda merasa mudah untuk mengaksesnya? Untuk merasa mudah mengakses fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu tergantung fasilitas apa yang ingin kita gunakan. Ketika ruangan kelas itu bisa mungkin kalau kelas kan mau dibilang mudah tidak juga, karena biasanya kita berebutan kelas dengan kelas-kelas lain ataupun prodi-prodi lain. Tetapi untuk fasilitas olahraga sendiri, menurut saya bagi mahasiswa ataupun mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri sebenarnya sangat sulit untuk memakai, karena ketika di luar jam perkuliahan itu sudah tidak bisa lagi memakai fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan kecuali mempunyai surat izin dari fakultas. Untuk menggunakan fasilitas itu diwajibkan melalui surat perizinan. Ya, untuk menggunakan fasilitas di luar jam perkuliahan itu wajib menggunakan surat izin dari fakultas. Untuk suratnya sendiri kita dapat dari mana? Menyurat ke prodi. Ke prodi. Biasanya untuk menyurat begitu kegiatannya seperti apa? Contohnya? Ketika seperti ingin menggunakan fasilitas seperti tempat fitness ataupun sepak bola, kolam renang mungkin ya. Tetapi seperti yang dialami teman-teman ketika ingin memakai lapangan sepak bola yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, dia tidak menyurat, tapi dia melakukan registrasi kepada pengelola kampus untuk bisa menggunakan lapangan sepak bola di luar jam perkuliahan. Apakah fasilitasnya itu dibayar atau dibayar? Makanya dibayar. Dibayar. Kalau boleh tahu dibayarnya berapa? Ya itu saya juga kurang tahu. Oh ya, baik. Selanjutnya, apakah ruang kelas sudah cukup nyaman untuk digunakan dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa? Menurut saya ruang kelas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri sangat tidak nyaman digunakan untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, karena kan mahasiswa atau mahasiswi setiap kelas itu kurang lebih 40 orang dengan kelas yang sangat pengap, tidak mempunyai fasilitas pendinginan yang mampu membuat suasana kelas menjadi nyaman ditempati untuk belajar.
apakah ini 40 orang merasakan hal yang sama? Ya, untuk kurang lebih 40 mahasiswa ini merasakan hal yang sama karena beberapa saja setelah perkuliahan teman-teman mengatakan bagaimana kita mau fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen, bagaimana kita mau fokus dalam melakukan pembelajaran di saat kelas, bagaimana kita ingin fokus pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas sendiri, sedangkan suasana kelas sendiri saja tidak kondusif dengan cuaca yang sangat panas, dengan kondisi kelas yang sangat kecil tanpa dilengkapi dengan fasilitas pendingin. Untuk fasilitas pendinginnya seperti apa? Untuk di semua kelas itu fasilitas pendingin sudah dilengkapi dengan AC, namun AC itu tidak ada saat tidak ada pun yang tidak ada pun di dalam di luar dari kata bagus. Untuk fasilitas AC-nya semuanya rusak. Semuanya rusak. Rusak parah. Rusak parah. Iya. Biar satu Tidak ada yang menyala. Biar satu. rusak dan rusak tidak bisa parah. digunakan. Tidak bisa digunakan. Berarti salah satunya ini tentang pendingin ruangan. Lalu apakah ada yang lain yang membuat mahasiswa itu tidak nyaman dalam kelas saat pembelajaran? Pada saat melakukan proses pembelajaran itu saya rasa hanya pendingin ruangan yang kurang, dikarenakan ada juga satu, ketika dosen ingin memaparkan materi yang ingin disampaikan pada saat perkuliahan itu tidak adanya akses untuk menampilkan materi melalui proyektor, dikarenakan seluruh alat untuk menampilkan materi pembelajaran itu tidak bisa diakses karena tempat proyektor yang ada di setiap kelas itu rusak. Jadi teman-teman biasa katakan itu seluruh yang ada dalam kelas ini hanya pajangan, tidak bisa digunakan. Baik, berarti untuk alat aksesnya ada, hanya saja kurang memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Lalu bagaimana kondisi fasilitas olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Apakah fasilitas tersebut sudah mampu mendukung kegiatan akademis Anda? Untuk saya fasilitas itu mungkin sedikit mampu mendorong kegiatan akademik saya, tapi kalau di sisi perkuliahan melalui dalam kelas itu mungkin sangat tidak mampu mendorong, karena begitulah biasanya ketika proses pembelajaran pada saat perkuliahan itu kondisi kelas biasanya ribut dikarenakan teman-teman mengalami kepanasan pada saat proses perkuliahan, jadi biasanya agak kondisi di dalam kelas itu agak tidak kondusif untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, lalu apa dampak yang Anda rasakan dari fasilitas yang kurang memadai terhadap proses belajar Anda? Biasanya pada saat dampak yang saya rasakan dengan fasilitas yang kurang tidak memadai itu ketika proses saya tidak bisa menggunakan fasilitas kayak semacam fasilitas olahraga yang di luar jam perkuliahan saya, tanpa melakukan registrasi atau pembayaran, dan ketika di dalam perkuliahan proses pembelajaran saya biasa kurang nyaman sehingga pada saat perkuliahan dikarenakan fasilitas yang tidak memadai tersebut. Oke, lalu dengan fasilitas yang tidak memadai ini membuat Anda kurang nyaman. Lalu untuk dampak yang lainnya seperti apa? Apakah ada yang lain? Mungkin kalau dampak lain itu tidak ada, hanya keresahan pada saat perkuliahan saja saya rasakan.
saat perkuliahan saja. Lalu, apakah terdapat fasilitas yang menurut Anda sangat penting untuk menunjang kegiatan akademik Anda, namun belum tersedia di Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan? Apakah terdapat fasilitas yang Menurut Anda sangat penting untuk menunjang kegiatan akademik? menurut saya fasilitas yang sangat penting untuk menunjang akademik seorang mahasiswa itu sendiri pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, mengapa fasilitas ruang kelas yang harus senantiasa dibenahi oleh fakultas, harusnya ruang kelas, karena pada saat proses pembelajaran dalam kelas senantiasa terjadi proses interaksi beberapa arah antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa ke mahasiswa. Disitulah biasa terjadi komunikasi yang menghasilkan pikiran-pikiran yang mampu membuat teman-teman yang melakukan proses pembelajaran bisa berpikir dan mampu menunjang akademik teman-teman pada saat perkuliahan. Untuk proses interaksi beberapa arah itu seperti apa yang Anda maksud tadi? Menurut saya proses interaksi beberapa arah itu mesti pada saat perkuliahan ketika diskusi ada terjadi interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Pada saat mahasiswa bertanya kemudian dosen yang jawab, begitupun dengan dosen yang bertanya, mahasiswa yang menjawab, begitupun dengan seterusnya, mahasiswa yang bertanya, mahasiswa kembali yang menjawab. Mungkin itu yang saya pahami mengenai interaksi beberapa arah. Nah, lalu menurut Anda, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk memperbaiki fasilitas yang kurang memadai dan mengapa hal tersebut diperlukan? Langkah apa yang harus dilakukan? Ya. Menurut saya langkah yang harus dilakukan itu dengan cara melakukan audiens antara seluruh mahasiswa dengan birokrasi fakultas, dengan melakukan audiens itu bisa saja membuat mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan mengeluarkan apa saja yang dibutuhkan pada saat perkuliahan itu yang bisa menunjang akademik teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri. Jadi poin dari inti dari pertanyaan ini adalah sebisa mungkin seluruh elemen dari birokrasi fakultas mampu beraudiens dengan mahasiswa secara sehat agar apa yang dibutuhkan mahasiswa ataupun mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan bisa tercapai. Untuk melakukan audiens itu seperti apa? Melakukan silaturahmi, kayak semacam diskusi ketika sama dengan pada saat rapat evaluasi jurusan ataupun rapat evaluasi fakultas bisa melibatkan mahasiswa-mahasiswa selain dari di luar dari himpunan maupun BKMF yang ada di fakultas. Berarti yang bisa ikut ini seluruh mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Lalu untuk kegiatan audiens yang seperti Anda bilang sebelumnya, ini biasanya dilakukan berapa kali? Atau ada jadwal tertentu yang sudah memang dibuat oleh pihak kampus? Menurut kalau secara pandangan saya tidak kurang paham ini berapa kali birokrasi fakultas lakukan rapat evaluasi
untuk penunjangan akreditasi maupun penunjangan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri. Saya kurang paham, kurang tahu berapa kali birokrasi lakukan rapat evaluasi untuk menunjang kinerja, untuk menunjang fasilitas sarana ataupun prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Setelah dilakukannya rapat evaluasi itu apakah ada dampaknya atau bagaimana untuk proses selanjutnya? Biasanya yang saya alami itu ketika sudah rapat evaluasi biasanya proses pembelajarannya yang berubah. Proses pembelajaran, proses belajar dan pembelajaran yang ada dalam kelas biasanya berubah. Biasanya jadwalnya pun berubah juga. Mungkin itu saja kalau ketika dosen sudah melakukan rapat evaluasi. Tetapi saya juga kurang paham biasanya pada saat rapat evaluasi apa yang dibahas oleh birokrasi fakultas maupun jurusan. Untuk jadwal yang berubah itu sebelumnya kan ada sebelum kita berkuliah ada jadwal yang sudah dibagikan. Nah itu apakah jadwalnya juga akan berubah setelah melakukan rapat evaluasi ini? Menurut Anda bagaimana? Kalau secara pandangan saya sendiri tidak perubahan jadwal mata kuliah, proses pembelajaran mata kuliah itu pernah dilakukan, tetapi pada saat awal pertemuan pertama dan pertemuan kedua di proses di awal masuk tahun akademik baru, seperti awal semester biasanya kan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu biasa jadwal yang keluar pada minggu pertama itu akan berubah di minggu kedua. Biasanya ketika itu setelah hasil rapat evaluasi dosen. Menurut saya Untuk rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau hanya beberapa orang yang dipilih? saya kurang paham juga ini mengenai rapat evaluasi birokrasi fakultas dan jurusan. Apakah dia memanggil himpunan ataupun tidak? Karena menurut saya selama saya berkuliah ini baru tahun ini himpunan aktif yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi saya kurang paham ini tentang apakah rapat evaluasi seluruh mahasiswa himpunan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk proses pengambilan keputusan di rapat evaluasi Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan dengan adanya rapat evaluasi itu yang melakukan audiens, apakah langkah tersebut efisien atau idenya lumayan bagus untuk memperbaiki fasilitas yang kurang memadai di fakultas? Bagaimana menurut Anda setelah dijelaskan beberapa hal sebelumnya? Menurut saya ketika audiens terus dilakukan bersama dengan birokrasi fakultas dan birokrasi prodi ataupun jurusan dengan mahasiswa, bisa saja membuat bisa saja apa yang dikeluarkan atau disampaikan dengan mahasiswa dengan beberapa saran untuk menunjang sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan bisa saja terwujud dikarenakan adanya kesepakatan antara pihak birokrasi dengan mahasiswa apa yang dibutuhkan dari mahasiswa. Itu saja. Lalu dengan adanya rapat evaluasi ini tadi Anda katakan ada bisa terwujud. Dari pandangan Anda ini apakah sudah ada yang terwujud dari rapat evaluasi ini? Menurut saya selama rapat evaluasi dosen itu saya kurang paham. Mungkin menurut dosen itu ada terwujud dalam
proses pembelajaran sebelumnya ataupun setelahnya pada saat rapat evaluasi. Tetapi menurut saya selama saya berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan dari 2 tahun lebih sebelumnya itu sampai saat ini proses pembelajaran yang dilakukan sama sampai dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang berubah menurut saya. Jadi saya rasa rapat evaluasi dosen ini hanya mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh fakultas, tapi tidak menyentuh langsung dengan apa yang sebenarnya diinginkan ataupun ingin dirasakan oleh mahasiswa. Seperti apa yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut? Menurut saya yang diinginkan oleh mahasiswa ataupun mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sendiri, seluruh sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu bisa diakses tanpa terkecuali oleh siapapun, oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan itu sendiri. Dan seluruh fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan bisa menunjang atau mampu membuat seluruh mahasiswa ataupun mahasiswa yang berkuliah di kampus tersebut bisa lebih bebas berekspresi pada saat melakukan perkuliahan. Mungkin itu saja. Untuk bebas berekspresi seperti apa? Untuk bebas berekspresi sendiri, menurut pandangan saya, seluruh hal yang ingin dilakukan oleh seseorang, tetapi segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh seseorang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan yang ada. Biasanya itu kan kebebasan berekspresi itu biasanya seperti mahasiswa atau mahasiswi yang dilarang menggunakan rok, dilarang menggunakan celana pada saat perkuliahan ini, harusnya menggunakan rok. Itu kan sebenarnya menurut saya tidak wajar, karena bisa saja membuat ruang ekspresi bagi teman-teman merasa tidak nyaman. Biasanya kan ada orang yang nyaman menggunakan celana, ada yang tidak nyaman menggunakan rok. Mungkin itu. Oh ya. Lalu dengan hal tersebut, apakah itu juga sama yang dirasakan dengan fasilitas yang kurang memadai di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan? Menurut saya yang lebih urgent dari masalah yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan sendiri, yaitu tadi fasilitas sarana dan prasarananya seperti ruang kelas dan akses untuk memakai seluruh fasilitas yang ada di ilmu keolahragaan itu minim. Mungkin itu. Oke, baik. Lalu bagaimana menurut Anda perbandingan fasilitas di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dibandingkan dengan fakultas lain yang ada di Universitas Negeri Makassar? Menurut saya perbandingan antara fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dengan fakultas yang lain yang ada di Universitas Negeri Makassar, saya tidak terlalu banyak menyentuh fakultas-fakultas lain, tidak terlalu mendalami fakultas-fakultas lain, tetapi saya pernah masuk di beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Psikologi yang di UNM. Saya pernah masuk itu. Kalau mau dibandingkan secara fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu dari segi kelas itu sangat jauh antara langit dan bumi. Ketika dilihat kelas dari Fakultas Psikologi itu sendiri, dia mempunyai fasilitas yang begitu memungkinkan untuk para mahasiswa ataupun mahasiswi yang melakukan proses pembelajaran itu sangat nyaman untuk melakukan proses pembelajaran dibandingkan dengan mahasiswa ataupun mahasiswi yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan fasilitas ruangan kelas yang kurang memadai. Dengan perbandingan fasilitas di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dan contohnya dengan fakultas lain yaitu Fakultas Psikologi, menurut Anda itu berapa bandingannya
berapa perbandingannya lah. Maksudnya perbandingan angka? Iya, seperti itu. Oh, persen di perbandingan bagaimana kan? Perbandingannya yang membuat mahasiswa merasa nyaman dan kurang membuat mahasiswa merasa nyaman. Seperti tadi Anda sebutkan bagikan langit dan bumi. Oh, perbandingannya di Iya. untuk perbandingan fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan dan Fakultas Ilmu Psikologi, Fakultas Psikologi sendiri itu dari fasilitas ruangan. Saya rasa perbandingan antara 7/10 dari psikologi dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. 7/10 ya. Jadi untuk 7/10-nya ini menurut Anda sangat jauh berbeda jaraknya atau beda-beda tipis? Kalau saya jauh berbeda sih sebenarnya. Mengapa demikian? Karena ini kan mencakup ruang kelas yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada beberapa ruang kelas itu semuanya ada AC-nya, namun ada pendinginnya, fasilitas pendinginnya ataupun AC-nya semuanya ada, tapi tidak digunakan atau tidak bisa digunakan atau rusak berat dibandingkan dengan seluruh ruang kelas yang ada di Fakultas Psikologi itu sendiri. Seluruh kelas yang ada di sana mempunyai fasilitas pendingin yang mampu digunakan pada saat proses pembelajaran. Oke, baik. Lalu apa harapan Anda untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di masa depan agar mampu menunjang proses belajar Anda? Harapan saya pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan itu sendiri, semoga kedepannya pihak fakultas maupun pihak jurusan tidak hanya stagnan memikirkan bagaimana mampu melakukan proses penerimaan mahasiswa saja, tapi mampu juga memikirkan bagaimana meluluskan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan tepat, dan mampu memikirkan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa ataupun mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan sendiri tanpa adanya gangguan, untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan maksimal, dengan nyaman. Ini gangguan seperti apa yang Anda maksud? Ya, itu pun gangguan seperti ketika melakukan proses pembelajaran yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pendingin, gangguan kepanasan lah, keributan, kegaduhan ataupun keributan dikarenakan dengan keresahan teman-teman dikarenakan pada saat di ruang kelas sangat panas. Untuk gangguannya ada lagi selain itu yang Anda sebutkan tadi? Menurut saya tidak ada. Kalau pandangan saya pribadi mungkin sudah cukup itu tadi gangguan. Baik, kakak sudah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan. Nah, selanjutnya, apakah ada informasi tambahan yang ingin kakak sampaikan di luar dari pertanyaan yang telah saya berikan barusan? Informasi tambahan mengenai Fakultas Ilmu Keolahragaan? Iya, betul. Untuk informasi tambahan mungkin mungkin tidak ada. Tidak ada? Iya, tidak ada. Baik Kak, terima kasih banyak karena telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Sekali lagi saya sangat menghargai kesediaan kakak untuk mengikuti wawancara pada hari ini. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala hal. Terima kasih.
Nah, baik Kak, seluruh pertanyaan untuk wawancara hari ini telah terjawab dengan baik. Dengan ini saya menutup rangkaian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke. Sampai pagi.